Kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa dalam aksi acara seputar Ramadan. Untuk kesempatan Kamis tanggal 28 April 2022 bertepatan dengan 26 Ramadan 1443 Hijriah. Para kanca Tanjung Enim Radio, narasumber kita adalah Bapak Ustadz Suryadi SE MSH. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Ibadur Rahman Muarainim dan juga anggota DPRD Kabupaten Muarainim. Para kanca Tanjung Enim Radio, acara ini seperti biasa dipersembahkan oleh Humas PTBA, berlangsung sepanjang bulan Ramadan dari setengah 6 sampai jam 6 sore atau menjelang berbuka puasa. Dan seperti biasa acara ini live di www.tanjungenimradio.id, kemudian di Facebook Tanjung Enim Radio dan di Instagram Tanjung Enim Radio. Sementara siaran tundanya dapat Anda ikuti di YouTube Tanjung Enim Radio. Dan informasi waktu berbuka puasa pada sore hari ini Kamis tanggal 28 April 2022, insya Allah pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini ada yang agak spesial sebelum Ustadz Suryadi SEMSA akan memulai tausiah atau ceramah sampai pukul 18, akan didahului oleh pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bersama kori kita pada sore hari ini Bapak Raihan atau Saudara Raihan. Saya mau ke Ustadz Suryadi dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat ya. Oke. Baik, sebelum kita lebih jauh, kita akan dengarkan dahulu para kanca Tanjung Enim Radio pembacaan kitab suci Al-Quran kepada Saudara Raihan, disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz silakan mikrofonnya dia. Atau pindah ke penduduknya apa? Oke. Deketin lagi. Para kanca Tanjung Radio, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan oleh Saudara Raihan. Assalamualaikum Ustadz Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Redi? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Berapa waktu belakangan ini kita hanya japri-japrian di WhatsApp ya. Betul. Hari ini bisa ketemu langsung. Dan yang pertama kami atas nama kerabat kerja manajemen Tanjung Radio mengucapkan selamat dan sukses untuk Pak Ustadz Suryadi atas dilantiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan terus sehat walafiat, Amin, amin, barakah dan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan yang pasti insya Allah akan terus amanah. Amin, amin. Kemudian Ustadz apa kabar ini Ponpes Tafiz Quran Ibadur Rahman Muara Enim? Alhamdulillah anak-anak sekarang dalam kondisi sudah pulang liburan. Ya. Hanya beberapa santri yang tinggal yang memang terkendala dengan jarak. Mereka dari luar daerah, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Makassar, dari Riau mereka tidak bisa pulang karena memang kondisi jarak. Jadi mereka masih di pesantren. Ya, saya mau tanya nih, ada kegiatan apa saja di Ponpes Tafiz Quran Ibadur Rahman Muara Enim? Utamanya kegiatan utamanya adalah menghafal Quran, tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang lain. Mereka belajar bahasa Arab, mengkaji kitab. Kalau kegiatan ekstra yang lainnya mereka ada bela diri, ada berkuda, ada berenang dan lain sebagainya. Ya. Tapi utamanya mereka menghafal Al-Quran. Iya, ada berapa santri atau santriwan sekarang? Saat ini yang berdomisili di pesantren, ada juga yang tidak berdomisili, maksudnya santri dari luar. Oh, bisa juga yang tidak domisili ya? Yang dari luar banyak juga. Yang tinggal di pesantren, bermukim di pesantren ada sekitar 120-an orang. 120-an Dan ya. alhamdulillah semua santri kita ini sudah tahun keempat, semuanya gratis, tidak Ya, ada alhamdulillah. bayaran. Alhamdulillah. Jadi ada tenggang waktu berapa lama mondok di sana? Mereka ini dalam program karantina 1 tahun. 1 tahun. Kami menyebutnya ini masih fase 1. Jadi dalam 1 tahun ini mereka yang berprestasi kita kirim ke berbagai tempat di luar negeri. Di antaranya sudah 4 orang santri kita ada di Turki. Alhamdulillah. Kemudian 2 orang sudah ada di Sudan, 3 orang sudah ada di Mesir, 1 orang ada di Yaman. Ini beberapa orang dalam persiapan akan ke Madinah, ke beberapa negara yang lain, Pakistan dan lain sebagainya. Amin, amin. Sehingga nanti target kita begitu sudah sekitar 30-an orang pulang kembali ke daerah kita, kita akan masuk ke fase kedua yaitu mendirikan pesantren besarnya, skalanya internasional insya Allah. Tenaga pengajarnya ada berapa orang? Ya, tenaga pengajarnya lebih kurang beserta pengurus-pengurus yang lain sekitar 30-an orang. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mudah-mudahan Pondok Pesantren Tafiz Quran Ibadur Rahman yang Ustadz pimpin akan berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatannya. Baik para kancil Tanjung Radio, acara seputar Ramadan pada kesempatan kali ini seperti biasa dipersembahkan oleh Humas PTBA berlangsung selama bulan suci Ramadan sampai menjelang berbuka puasa. Dan kali ini narasumber kita adalah Ustadz Suryadi SEMSH, pimpinan Pondok Pesantren Tafiz Quran Ibadur Rahman Muara Enim dan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.
Pada sore hari ini beliau akan mengambil tema atau mengangkat tema yang berjudul The Power of Sodako. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Redi Sus mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qad ballaghar risalah wa addal amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Para kanca Tanjung Inim Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus host kita yang kita sayangi pada sore hari ini Bapak Redi. Amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat rahmat yang diberikan kepada kita semua. Syukur ini tentu saja bukan hanya sekedar kalimat yang kita ucapkan begitu saja, begitu mudahnya dari lisan kita. Tapi hendaknya syukur ini dibarengi dengan sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwasanya kesyukuran itu merupakan kewajiban bagi kita semua, karena sesungguhnya begitu banyak Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tentu kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Maka Allah mengatakan juga di dalam surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah kata Allah ketika Rabb mengatakan, jika engkau pandai bersyukur maka sungguh nikmatku sangatlah, maka sesungguhnya akan aku berikan nikmatku lebih banyak lagi. Namun jika engkau kufur maka engkau akan diberikan azab yang sangat pedih. Nah, kaidah ini harus sama-sama kita fahami. Ada sebagian orang keliru memaknai dan menerjemahkan surah Ibrahim ayat 7 ini. Mereka mengatakan jika kita pandai bersyukur nikmatnya akan ditambah. Namun jika kita tidak pandai bersyukur berarti nikmatnya dikurangi. Tidak. Dalam ayat tersebut dikatakan sesungguhnya jika kau tak pandai bersyukur maka tunggulah ada azab Allah Subhanahu wa taala yang akan menanti. Oleh sebab itu perkara ini sekali lagi perkara yang seolah-olah mudah kita ucapkan alhamdulillah. Namun Allah mengatakan juga di firman Allah yang lain bahwasanya i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Bahwasanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur dalam surat Sabah. Maka para sahabat itu mereka berkata, Allahumma ja'alna minal qalil. Duhai Allah, jadikan kami menjadi bagian yang sedikit ini. Ya. Kemudian ditanya apa yang dimaksud dengan bagian yang sedikit, yaitu sedikit sekali di antara hamba-hambaku ini yang pandai bersyukur. Kenapa dikatakan sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur? Ternyata jika kita renungkan, jika kita dalami, jika kita rasakan, ternyata betul. Syukur kita itu terlalu banyak definisi. Contoh saja nih Pak Redi. Kita baru mengatakan alhamdulillah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh penghayatan, sampai kita tersungkur-sungkur bersujud ketika mendapatkan bonus misalnya, ya. Ketika kita mendapatkan undian berhadiah sepeda motor misalnya. Atau dapat undian berhadiah sepeda dari Pak Presiden misalnya gitu kan. Wah, bersyukur. Pertanyaannya, berapa kali nian kita ini dapat undian berhadiah? Boleh jadi seumur hidup. Dibanding rasa syukur yang harus wajib itu ya. Kita juga mungkin baru bersyukur kalau anak kita diwisuda menjadi wisudawan terbaik. Pertanyaannya, berapa kali seumur hidup anak kita itu diwisuda? Maka definisi syukur kita ini menjadi susah. Padahal ya ada yang begitu mudah caranya agar kita ini mudah bersyukur, yaitu mensyukuri apa yang sudah given, yang sudah Allah berikan kepada tubuh badan kita. Maka saya yakin, saya Pak Redi tidak akan mau ditukar jempol jari saya ini dengan uang 100 juta rupiah mungkin. Apalagi mata saya sebelah bahkan ditukar dengan uang 1 miliar sekalipun saya tidak mau. Maka sesungguhnya tidak ada alasan. Setiap kita bangun tidur, ya, saya katakan kepada santri saya, setiap kita bangun tidur tuh mestinya senyum lebar. Mestinya kita
gembira, maksudnya kita bahagia. Ternyata diri kita ini mahal. Bahwasanya terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, insya Allah. Salawat salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan, junjungan. Kepadanya lah kita mengikuti langkah-langkah kehidupan kita ini, dan insya Allah jika kita berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah, hidup kita tidak akan tersesat, dan kita berharap kita akan mendapatkan jaminan, mendapatkan garansi, yaitu syafaat dari Rasulullah SAW saat kita setia mengamalkan sunnahnya dan mengikuti ajaran-ajarannya. Baik para kanca Tanjung Inim Radio yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasan kita pada sore hari ini yaitu akan membincang tentang the power of sedekah. Ya. Nah, the power of sedekah atau kekuatan sedekah ini bukan bahasan yang asing lagi Pak Ari. Ya, kenapa tidak? Karena ini adalah bagian dari rukun Islam yang ketiga, ya masuk dalam bagian zakat. Akan tetapi insya Allah tidak masalah. Ada juga istilah the power of repetition. Sesuatu yang diulang, maka dia akan menjadi sebuah kekuatan. Ya, seorang trainer yang mengisi training sampai 10.000 jam lamanya, maka dia akan menjadi trainer profesional. Seorang pekerja yang dia mengulang pekerjaannya, maka boleh jadi dia sangat expert di bidang pekerjaannya. Maka kita pun sama. Kenapa sholat diulang agar kita memberikan pemahaman yang dalam, memaknai begitu dalam pemahaman kita tentang sholat tersebut. Kenapa bismillah juga diulang-ulang berkali-kali agar kita faham bahwasanya seluruh aktivitas kehidupan kita ini tidak mungkin bisa lepas dari kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa doa kita harus sering diulang-ulang agar kita juga faham bahwasanya sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang lemah. Kalau bukan karena bantuan Allah, kasih sayang Allah, maka kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk menjalani kehidupan ini. Maka mengulangi ilmu tentang sedekah ini juga penting. Ya, sedekah itu sendiri ya sedekah ya berasal dari kata sedekah atau as-sidqu, ya, artinya membenarkan. Apa yang dimaksud dengan membenarkan? Yaitu membenarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amal-amalan kebaikan. Sebelum membahas tentang sedekah ini, saya bahas dulu beberapa definisinya dari para ulama Pak Redi, agar kita paham apa nian sebenarnya dimaksudkan dengan sedekah. Ya, sedekah yang memberikan sebuah kekuatan, yang memberikan dampak luar biasa dalam kehidupan kita. Di antaranya Imam Al-Jurjani mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sedekah itu adalah sebuah pemberian yang diharapkan ganjarannya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi memberi bukan untuk diberi. Nah, maaf sekali lagi tanpa bermaksud menyinggung atau menyindir siapapun, ya. Rasanya kurang pas jika kita ya dianjurkan untuk sedekah, diiming-imingi untuk mengeluarkan sedekah, ya. Kemudian kita diiming-imingi juga dengan harapan-harapan tertentu, dengan imbalan materi-materi tertentu, dijanjikan dengan bonus-bonus tertentu dan lain sebagainya. Itu sudah tentu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak di dunia, sudah pasti, sudah pasti nanti akan diberikan di akhirat. Tapi sekali lagi pemberian yang diharapkan ganjarannya hanya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka artinya orang yang sedekah itu adalah orang yang dia tidak perlu mengharapkan ucapan terima kasih. Karena yang dia kejar adalah kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian sedekah ini adalah ibadah yang paling afdol. Kenapa dikatakan ibadah yang paling afdol? Karena dengan kita bersedekah itu memasukkan atau menitipkan rasa bahagia di hati seorang muslim, di hati hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini keutamanya begitu besar, ya. Orang yang kita masukkan rasa bahagia di hatinya, kita memiliki keutamaan sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di akhir sesi ini saya bacakan ayat-ayatnya, dalil-dalilnya tentang keutamaan sedekah ini. Saya akan membacakan definisi-definisi dulu, ya, agar kita paham bagaimana nian sebenarnya sedekah kita selama ini, apakah sudah on the track atau mungkin ada banyak kekeliruan kita tentang mengamalkan ilmu sedekah ini. Padahal sedekah ini memberikan kekuatan atau dampak yang dahsyat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kemudian Imam Ar-Raghib mengatakan sedekah itu adalah harta yang dikeluarkan untuk manusia yang maksudnya adalah ibadah. Ya, kalau sudah dimaksudkan ibadah berarti adalah dipersembahkan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedekah itu global, ya, sedekah itu global. Boleh jadi dia materi, boleh jadi imateri. Ya. Ada juga sedekah yang dia imateri, contohnya apa? Senyum. Ya.
Jangan sampai kita nih dijenguk kawan, begitu berjalan kawan di sebelah tuh ikut susah ngelihat Iya, wajah kita betul. nih kan. Oh ternyata kita adalah Padahal baru gajian, iya, Ustaz. baru gajian kok susah. Jadi seolah-olah semua orang merasakan penderitaan Iya, kita. betul. Maka Rasul pun mengatakan ya bahwasanya tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Bahwasanya senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah. Jadi jangan sampai kita ngelihat kawan kita cemberut gitu kan, sehingga menanamkan rasa susah di hati dia. Iya. Nah, itu Padahal kan bahaya. tadi mau ngasih rezeki, Ustaz. Kasih rezeki kan. Jadi ketika kita sedekah tuh, nah kawan yuk wajah kita tuh bahagia, dia senang hati, lantas obrolan pun menjadi guyup, menjadi ngalir, menjadi akrab dan lain sebagainya. Ya. Jadi sedekah itu tidak harus materi, boleh jadi imateri, diantaranya senyum, boleh pakaian dan lain sebagainya. Bagi sebagian dari tenaga harta juga, kita, tenaga kita juga dan lain sebagainya, pikiran kita juga, mungkin ide-ide kita juga dan lain sebagainya. Maka luas makna sedekah ini. Nah kemudian Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya sedekah itu keyakinan dan kebenaran imannya. Maka dia disebut dengan sedekah ya, dari kata sidikun. Abu Bakar itu kan disebut Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Karena dia membenarkan ya, keimanannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Imam Asy-Syu'bi mengatakan barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Artinya apa ya? Yang dimaksudkan oleh Imam Syu'bi ini bahwasanya kita lebih butuh berbanding orang yang membutuhkan ya. Oleh sebab itu karena kita lebih butuh berbanding orang yang membutuhkan, jangan sampai ketika kita mengeluarkan sedekah wajah kita cemberut, muka kita kusut, ya kita jutek, ya tidak senyum, ya. Ini sekedar contoh saja. Contoh saja di lampu merah misalnya. Ada orang miskin, ya, peminta-minta datang ke kita. Lantas kita tidak mau membuka jendelanya, ya. Mestinya bagi orang yang faham perkataan Imam Asy-Syu'bi tadi bahwasanya kita lebih butuh berbanding orang yang membutuhkan, mestinya kita membuka pintu kita lebar-lebar ya. Mestinya ketika kita di SPBU mengisi bensin itu ya, jangan sampai kita merasa si pelayan tersebut membutuhkan kita. Padahal kita yang lebih membutuhkan dia. Ya ada sedekah tenaga yang dia keluarkan, tenaga yang dia usahakan untuk menolong Karena kita. tanpa dia Bensin kita habis, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka dikatakan dalam istilahnya, sempurnakanlah pahalamu di setiap amal yang kau kerjakan. Jangan sampai kita melakukan sedekah tapi tadi yang dibacakan oleh Adik Raihan tadi, oleh santri kita dalam surah Al-Baqarah 211 dan berikutnya itu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekahmu itu dengan perasaan yang menyakitkan gitu kan. Ya, dengan hal-hal yang melukai orang yang kita berikan sedekah ya, dengan ya hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna. Maka para kanca Tanjung Ilmu Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu harus dimasukkan pemahaman dalam pikiran kita bahwasanya kita yang lebih butuh berbanding orang yang meminta-minta kepada kita. Saya lanjutkan dulu beberapa definisi ini agar clear Pak Redi ya, pemahaman kita tentang sedekah yang dibahas oleh para ulama ini. Kemudian contoh saja bagaimana cara menyempurnakan pahala kita ya. Kadang-kadang sedekah ini memang kita harus belajar kreatif Pak ya. Contoh ketika kita sedekah, coba mungkin ini pernah terjadi ya. Kadangkala suatu ketika dalam keadaan lupa, saya pun sering mengalami ini. Paling tidak apa yang saya sampaikan ini adalah menasihati diri saya sendiri. Contoh ya. Kenaponian ngaponian ketika kita nak sedekah itu yang dicari itu duit lecek-lecek gitu yang kan. paling kecil lagi. Duit yang paling kecil, duit yang sudah kalau ada yang lah robek, kalau ada yang lah lusuh gitu kan. Kenapa kita tidak cari uang yang masih bagus, uang yang masih baru? Bila perlu kita semprot dengan parfum. Uangnya mungkin masih baru, gambarnya masih grass gitu kan, uang 10.000, 5.000. Wangi masih terasa. Dikasih wangi-wangian gitu kan, wangi-wangian branded pula. Kira-kira ya. Orang yang kita kasih uang sedekah tersebut begitu ngelihat itu hatinya berbunga-bunga, boleh jadi diciumnya, itu dijadikan parfum juga di badan dia dan disimpan uang tersebut dan tentu doanya akan mengalir panjang kepada kita. Biasanya kalau kita kan kasih yang terbaik, doa mereka panjang, semoga Bapak diberikan kesehatan, semoga Bapak murah rezeki dan lain sebagainya. Nah itu yang kadang-kadang kita memang
kita harus terlupakan, belajar hal-hal yang kecil seolah-olah dalam pandangan kita. Tapi sesungguhnya perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang tinggi nilainya, perasaan bahagia yang kita tanamkan di hati orang dengan sepenuh tanggung jawab, dengan sepenuh kesadaran, itu yang harus kita belajar, menata kembali cara sedekah kita. Dan kita harus gembira, harus bahagia saat ada orang lain yang mau menerima sedekah kita. Bayangkan kalau sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah, sebagaimana dulu pada zaman Umar bin Abdul Aziz kan, susah kita kan. Karena sesungguhnya sedekah inilah, nanti kita akan sampaikan di berikutnya, sedekah inilah harta yang akan kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita umpamakan pada saat ini kita mau sedekah, orang nggak menerima, yang lain juga nggak menerima. Bagaimana rasanya perasaan kita ya? Perasaan kita gimana? Padahal jangankan kita, orang-orang yang berbeda agama dengan kita pun, mereka merasakan perasaan ini adalah perasaan yang sangat manusiawi, sangat fitrah. Ya, kenapa misalnya para pengusaha-pengusahawan, para orang-orang kaya di muka bumi ini, contoh pendiri Microsoft misalnya, mereka adalah orang yang gila sedekah. Karena memang ada rasa bahagia di hati itu, ada rasa gembira, kebanggaan di hati. Lah bayangkan kalau udah kata lagi orang nak kita sedekah gitu kan, kemana lagi kita mencari bahagia itu? Maka bersyukur ada orang yang datang kepada kita dan mereka itu tadi kita diberi kesempatan. Saya teruskan lagi dari Imam Lais Ibnu Sa'ad. Barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar atas hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang aku korbankan pada Allah. Jadi apa maksudnya ya? Ini menjadi penting bahwasanya orang miskin yang menerima sedekah kita itu lebih layak untuk kita hormati, untuk kita berterima kasih kepadanya, lebih layak untuk kita mendahulukan dalam segala hal karena dia telah menerima sedekah kita, yang sedekah kita tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pondasi sedekah, penting bagi kita untuk memahaminya. Jika kita salah memahami keutamaan tentang sedekah ini, maka kita akan keliru. Tapi jika kita sudah faham, memahami betul-betul tentang keutamaan sedekah ini, maka insya Allah setiap hari itu ada rasa rindu, ingin mencari orang miskin, ingin mencari orang susah yang membutuhkan untuk menerima sedekah kita, bukan terbalik. Sekali lagi ini penting kalau perasaan kita tersebut masih merasa orang yang susah datang ke kita, berarti orang tersebut menyusahkan kita, ada hal yang belum pas pemahaman kita tentang konsep sedekah. Saya teruskan lagi dikit. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, berkata kepada orang yang menerima sedekah beliau, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa capek sedikit pun, tanpa upah sedikit pun. Artinya kita ini tidak usah capek-capek, tidak usah kita ngupah dia, sehingga mereka meletakkan di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada kalimat perkataan yang kita inikan ke dia, kan kamu saya bantu gitu kan kemarin sudah saya bantu, mestinya perasaan yang ada di hati kita itu, ya Allah terima kasih uang ini sudah bantu aku. Sedekah yang kutitipkan kepada ini adalah sedekah nanti yang akan kuambil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ditukar, dan dia menjadi kurirnya tanpa minta upah. Tidak ditukar dan tidak bakal tertukar. Tidak akan tertukar dan tidak akan digantikan oleh orang lain pahalanya. Murni untuk kita semata-mata. Maka sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Ibnu Umair itu setiap hari orang datang ke rumahnya minta sedekah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, para kancet Tanjung Inim Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu salafus soleh itu kalau orang miskin di pagi hari tidak datang atau lewat di hadapan rumah mereka, maka mereka akan membawa apa yang sedekah akan menemui mereka yang mencari-cari. Karena dalam pemahaman mereka kita yang butuh mereka, bukan mereka yang butuh. Dan Umar bin Khattab mengatakan sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri, dan sedekah berkata saya yang paling baik di antara mereka. Coba bayangkan ketika nanti amal ini dikasih kesempatan membangga-banggakan diri di hadapan Allah, dan sedekah itu berkata saya yang paling baik di antara mereka. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak sedekah kita, seberapa ikhlas sedekah kita, seberapa betul cara kita bersedekah yang tidak menyakiti perasaan orang lain, sehingga amal sedekah ini nanti akan membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Pak Reni. Ya Ustadz, waktu kita tinggal 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya, silakan diteruskan di satu pertanyaan lagi Ustadz. Iya. Tadi dikatakan berbahagialah dengan orang-orang yang datang pada kita dan kita memberikan sedekah karena kesempatan jarang. Artinya
tanpa kita sadari bisa jadi orang tersebut utusan dari malaikat Ustadz ya. Betul. Nah sekarang kiat-kiatnya apa sih Ustadz agar kita memberi sedekah itu dengan perasaan ikhlas, dan ketika orang itu datang lagi kita tidak pernah tidak ikhlas tapi ikhlas terus. Iya, baik. Saya teruskan sedikit untuk sampai pada pemahaman ikhlas itu, bahwasanya Abu Hatim, salah satu ulama tabi'in yang masyhur ya, beliau mengatakan bakhil itu atau pelit itu adalah sebuah pohon di neraka. Iya. Pelit atau bakhil itu sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, maka niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan itu adalah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya ada di dunia. Barang siapa yang bergantung dengan salah satu rantingnya, maka akan mengantarkannya ke surga. Surga itu tempat orang-orang dermawan. Artinya apa? Bagi kita yang paham, Masya Allah, mestinya perasaan kita ikhlas, bahagia, senang ya. Kemudian tulus gitu kan, karena kita sudah mengambil ranting-ranting di antara ranting-ranting di surga. Dan sebelum menutup, saya membacakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan sedekah ini. Di antaranya firman Allah ya, bahwasanya dalam surah At-Taubah ayat 103, sedekah itu mensucikan diri kita dan membersihkan dosa-dosa. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim wa inna sholata sakanun lahum wallahu samiun alim. Bahwasanya ambil dari harta mereka berupa sedekah yang akan membersihkan harta mereka, mensucikan jiwa mereka. Wa sholli 'alaihi, doakan mereka, doamu mendatangkan ketenangan pada mereka. Nah ini penting ini. Jangan sampai kita sedekah tapi kita tidak mendoakan, tidak memberikan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian sedekah itu juga adalah tanda ketundukan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ibrahim ayat 31. Qul li ibadiyalladzina amanu liyaqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wa la khilal ya. Jadi kita disuruh sedekah ya. Karena akan datang nanti suatu hari tidak ada ya pada hari nanti kita sudah tidak ada lagi yang bisa membela kita melainkan amal-amal soleh kita tersebut ya. Kemudian dalam surah Al-Munafikun ayat 10, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Dan infakal dari sebagian rezekimu. Ingat ini dari sebagian rezekimu. Allah itu tidak mengatakan semua rezekimu, sebagian saja. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datangnya maut, sebelum datangnya kematian. Fayaqula rabbi, maka mereka berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, andai kata engkau tunda ajalku dalam waktu yang dekat, fa asaddaqu wa akum minas sholihin, saya akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Maka ini penyesalan orang yang sudah kasep kalau bahasanya ya. Dia minta dikembalikan hidupnya. Bukan untuk pamit pada istrinya Pak Redi, bukan untuk minta maaf pada orang tuanya, bukan untuk berbaik-baik berkasih-kasih kepada anaknya, bukan itu penyesalannya. Hanya satu penyesalan saja, dia minta diberikan kesempatan hidup untuk bisa sedekah. Dia nyesal kenapa di rekeningnya masih tersisa saldo yang belum sempat diinfakkan semasa dia hidupnya. Jadi sekali lagi bukan penyesalan yang lain-lain tadi. Yang lain-lain itu menjadi tidak berarti ketika nanti sudah dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan amal solehnya. Hati-hati, kita akan masuk pada sebuah kehidupan. Kalau saya membahasakan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sekarang ini begitu singkat, menunggu kita di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, sehari kita di sana. Maka kalau kita tidak melakukan amal soleh sebanyak mungkin, menyiapkan sebanyak-banyaknya amal sebagaimana dalam hadis Rasulullah, idza mata ibnu adam in kuntu amalu illa min thalath sadaqah jariyah wa ilmin tafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Mati anak cucu Adam terputus seluruh perkara melainkan 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang disebut pertama kali. Sedekah jariyah aw ilmun yuntafa'u, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u lahu. Maka ya, betapa urgensinya kita meletakkan sedekah ini dalam pemahaman yang dalam pikiran, dalam perasaan kita, dalam gerak-gerik kita. Hendaknya sedekah ini menjadi habit bagi kita, menjadi kebiasaan, menjadi candu dalam keseharian kita. Dan itu yang saya tengah belajar sekarang ini di usia yang saya rasanya sudah tidak muda lagi ya. Di usia saya sudah hampir 44 tahun ini Pak Redi, dalam bayangan pikiran saya ingin memaksimalkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa titipan rezeki ini untuk dikeluarkan di jalan Allah, dititipkan kepada orang-orang yang nanti akan membawanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak
tidak tertukar dan tidak harus kita pakai biaya kirim, semuanya digratiskan, dimudahkan, mereka datang kepada kita dan insyaallah semua tersebut janji Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan dikurangi sedikit pun bagian kita, diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Oke Ustaz, langsung ditutup sekalian. Baik, para kanci Tanjung Enim Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah Ramadan yang mulia ya. Maka dikatakan di dalam hadis Rasulullah itu adalah sosok pribadi yang sangat dermawan. Namun begitu sudah masuk Ramadan ini Rasulullah itu menjadi lebih dermawan lagi. Rasulullah itu saking dermawannya lebih cepat dia mengeluarkan infak sedekah berbanding angin yang bertiup. Maka mestinya jika sosok atau suri tauladan kita adalah Rasulullah SAW, kita belajar. Jangan sampai rezeki yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di situ ada hak-hak orang lain, kita genggam rapat-rapat. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta tersebut ya jika kita menggenggam harta tersebut rapat-rapat. Contoh saja nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Mungkin kita kena musibah, mungkin kita kecelakaan, mungkin kita kecurian, mungkin rumah kita kebakaran dan sebagainya. Boleh jadi sekali lagi saya tidak mengatakan misal kejadian-kejadian tersebut akibat orang yang tidak mau sedekah segala macam, tapi boleh jadi dengan itu cara Allah mengingatkan kita. Maksud saya jangan sampai Allah mengingatkan kita dengan cara yang keras. Cukuplah ketika datang Ramadan ini bulan penuh rahmat, ini bulan penuh kasih sayang, ya bulan yang sedekah, bulan kebaikan, bulan kedermawanan. Masih ada hari yang tersisa. Yang belum mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya. Sebentar lagi ada zakat zakat fitri zakat fitrah. Dan zakat mal kita tentu saja jika sudah mencapai nisabnya ya senilai dengan 85 gram emas maka keluarkanlah, dan kewajiban-kewajiban kita yang lain infak sedekah kita keluarkan. Ada banyak tempat masjid yang lagi membangun, pesantren yang membutuhkan, anak yatim piatu yang mereka merindukan kasih sayang dari orang yang memiliki kelebihan rezeki, kelebihan harta, datangilah mereka. Para kanca Tanjung Enim Radio yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit materi yang disampaikan pada sore hari ini memberikan pemahaman kepada kita untuk belajar mengamalkan. Mungkin kita sudah sering mendengar materi ini, tapi mengamalkan, menata, memperbaiki cara kita bersedekah, sikap kita kepada orang yang datang kepada kita untuk meminta sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah ridho dan mudah-mudahan Allah berkenan sehingga kita terpilih menjadi hamba-hambanya yang insya Allah mendapatkan ampunan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada tutur kata saya yang khilaf, saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Jika ada kekurangan semata-mata kebodohan dari saya sendiri, jika ada kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para kanca Tanjung Enim Radio yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat menjelang berbuka puasa. Semoga amal kita hari ini dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kanca Tanjung Enim Radio, demikianlah tadi ceramah singkat kita di sore hari ini bersama Ustadz Suryadi SEMSH, pimpinan Pondok Pesantren Tafiz Quran Ibadur Rahman Muara Enim, dan beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. Sore hari ini mengambil tema yang berjudul The Power of Sedekah. Acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA berlangsung selama bulan suci Ramadan dari 5:30 sampai menjelang berbuka puasa. Acara ini disiarkan secara langsung di www.tanjunginimradio.id dan juga di Facebook Tanjung Enim Radio dan di Instagram Tanjung Enim Radio. Sementara siaran tundanya dapat Anda ikuti di YouTube Tanjung Enim Radio. Insya Allah waktu berbuka puasa kita sore hari ini pukul 18 waktu lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas saya Reddy Smash mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.